Memasuki Lorong Sunyi oleh Toto Raharjo. Panggilan yang disematkan kepada seseorang seringkali memuat makna yang lebih dalam dari sekedar sebutan. Ia membawa serta jejak-jejak kehidupan, mencerminkan lintasan waktu, ruang, dan relasi yang membentuk seseorang menjadi dirinya yang kini. Dalam hal ini, nama panggilan menjadi semacam arsip hidup yang merekam berbagai fase perjalanan, dari masa kanak-kanak hingga kedewasaan, dari lingkaran yang paling akrab hingga ranah publik yang lebih luas. Demikian pula halnya dengan tokoh yang satu ini. Semasa kecil dan remajanya di Mentoro, sebuah desa di Jombang, ia dipanggil Non oleh keluarga dan teman-teman sepermainannya. Sebutan ini lahir dari lingkungan sosial yang hangat dan akrab, tempat nilai kekeluargaan dan kebersamaan menjadi nafas sehari-hari. Non bukan sekedar nama panggilan, melainkan cerminan dari keintiman sebuah komunitas yang mengenalnya secara langsung dan personal. Dalam nama itu tersimpan kenangan akan seseorang anak muda yang sejak awal telah menunjukkan kecemerlangan berpikir dan sikap yang berbeda, namun tetap tumbuh dalam pelukan budaya desa yang bersahaja. Perjalanan hidup kemudian membawanya ke Yogyakarta, kota budaya yang menyimpan dinamika sosial dan kreatif yang sangat berbeda. Di sana, ia masuk ke dalam dunia sastra dan aktivisme intelektual. Menjadi bagian dari lingkaran para santri Umbu Lantu Paranggi di Malioboro. Di lingkungan ini, panggilannya berganti menjadi M atau kadang H. Sapaan singkat namun penuh keakraban khas anak-anak muda kota yang hidup dalam semangat kebersamaan dan pencarian makna melalui puisi, diskusi, dan karya seni. Panggilan-panggilan ini memperlihatkan betapa ia larut dan menjadi bagian dari kultur kreatif yang hidup di Yogyakarta. Nama bisa mencair dan menyesuaikan dengan getaran komunitas yang ditempati. Namun, waktu berjalan dan peran sosialnya berkembang ketika ia menetap di kawasan Padang Puluhan dan mulai menjadi lebih luas di hadapan publik. Nama panggilan Cak Non pun menguat dan melekat. Sebutan ini tidak hanya merepresentasikan identitas kedaerahan yang khas Jawa Timur, tetapi juga menunjukkan transisi dari figur yang hanya dikenal oleh lingkaran terbatas menjadi sosok yang dihormati oleh masyarakat yang lebih luas. Dalam budaya Jawa, Cak adalah panggilan yang mencerminkan kedekatan, namun tetap mengandung rasa hormat. Maka Cak Nun menjadi simbol dari seorang yang telah menjadi panutan, tokoh yang tidak kehilangan kehangatan dan kesederhanaannya meski telah menjadi figur publik yang disegani. Panggilan ini membawa makna bahwa ia bukan hanya seorang individu, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari kolektif, tempat banyak orang menyandarkan harapan, pemikiran, dan keteladanan. Dari Non hingga Cak Non, rangkaian sebutan ini menjadi narasi tak tertulis tentang transformasi diri, keterhubungan dengan ruang dan komunitas, serta perjalanan spiritual dan intelektual yang dilaluinya. Nama-nama ini bukan hanya panggilan, melainkan jejak-jejak yang terus hidup dalam ingatan banyak orang. Setelah memasuki usia 60 tahun, muncul sebutan baru oleh masyarakat atau jamaah ma'iyah. Komunitas spiritual dan intelektual yang tumbuh seiring dengannya. Sebutan itu ialah Mbah Nun. Panggilan Mbah Nun menjadi bentuk penghormatan yang muncul secara organik dari kalangan jamaah dan sahabat-sahabatnya. Bukan semata karena faktor usia, tetapi lebih karena peran dan posisi yang telah ia capai dalam kehidupan banyak orang. Nama ini menyimpan makna yang dalam, karena dalam budaya Jawa, Mbah bukan sekedar sapaan untuk orang yang lebih tua, melainkan juga simbol kebijaksanaan, welas asih, dan kedalaman dalam menjalani hidup. Perjalanan panggilan yang disematkan kepadanya dari Non, M atau H, Cak Non, hingga akhirnya Mbah Non, menggambarkan bukan hanya pergantian fase hidup, tetapi juga transformasi hubungan antara dirinya dan komunitas di sekelilingnya. Setiap
Sebutan membawa cerita, memuat makna, dan menyimpan ikatan emosional yang memperlihatkan betapa erat dan mendalam relasi antara tokoh ini dan orang-orang yang tumbuh bersamanya. Komedi yang membebaskan, M.H. Ainun Nadjib dan perlawanan lewat tawa. Bila kita hendak menyematkan satu kata pada sosok M.H. Ainun Nadjib, mungkin komedian, akan terdengar aneh, bahkan kurang ajar. Tapi justru dalam keanehan itu terkandung makna yang dalam. M.H. bukan komedian dalam arti penghibur panggung semata, melainkan seorang pengguncang kesadaran. Ia membuat orang tertawa, bukan untuk melupakan tapi untuk mengingat. Dalam setiap forum yang ia isi, entah diskusi, pengajian, atau pentas teater, gelak tawa menjadi gerbang menuju perenungan. Lewat humor ia menyelipkan kritik dan memecah kebekuan nalar. Namun di balik tawa-tawanya tersembunyi sebuah keteguhan moral yang tak bisa diremehkan. Pada 16 Mei 1998, saat Indonesia terguncang oleh krisis multidimensi, M.H. bersama 4 tokoh lainnya termasuk Dr. Nurholis Majid menyusun surat terbuka kepada Presiden Soeharto. Isinya jelas dan berani, meminta sang penguasa yang telah 20 tahun memegang kendali untuk segera mengundurkan diri demi menyelamatkan bangsa. Ini bukan sekedar ajakan wacana, melainkan langkah nyata dari warga negara yang merasa memiliki tanggung jawab sejarah. Surat itu disampaikan secara terbuka pada 17 Mei dalam sebuah konferensi pers. Dan keesokan harinya 18 Mei diserahkan langsung kepada Presiden. Yang mengejutkan banyak pihak, Soeharto tidak menolak mentah-mentah. Ia bahkan meminta bertemu langsung dengan kelima penggagas surat itu, ditambah 4 tokoh senior lainnya. Dalam pertemuan pada pagi hari 19 Mei, siapa yang menyangka bahwa pertemuan bersejarah itu yang semestinya syarat ketegangan justru berlangsung santai dan penuh canda. Dalam pertemuan itu M.H. menjadi orang kedua yang menyampaikan langsung kepada Soeharto bahwa ia sebaiknya mundur. Namun ia tidak melakukannya dengan gaya konfrontatif. Ia justru berkata lembut, tidak jadi presiden, ya tidak paten. Sebuah kalimat sederhana khas rakyat kecil. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah ia menancap di benak sang jenderal besar. Dan 2 hari kemudian saat Soeharto benar-benar mundur pada 21 Mei 1998, kalimat itu meluncur dari mulutnya. Tawa yang membebaskan itu benar-benar menemukan jalannya di panggung sejarah. M.H. bukanlah hasil dari sistem kekuasaan yang membesarkannya. Ia tumbuh dalam suasana orde baru yang represif ketika negara memonopoli narasi dan mensterilkan ruang-ruang kritik. Tapi justru dalam situasi itu M.H. membentuk dirinya sebagai pribadi yang tak bisa dijinakkan. Di awal karirnya, ia menulis puisi dan cerpen, berkecimpung dalam kesusastraan murni. Ia sejak pertengahan 1970-an ia mulai bergeser ke dunia teater, khususnya bersama kelompok dinasti yang dikenal dengan pementasan sosial politiknya. Disinilah ia bertabrakan langsung dengan kekuasaan. Benturan itu tak datang tanpa resiko. Pementasannya dicekal, ia dilarang tampil, bahkan tak boleh masuk ke wilayah Jawa Tengah selama 2 tahun. Tapi represi itu tak membuatnya surut. Ia justru semakin dalam meresapi denyut kehidupan rakyat. Dari seni ia menyeberang ke masyarakat. Dari puisi ke perjumpaan. Ia membentuk cara komunikasi khas, merakyat, jenaka, dan membumi. Karena kedekatannya dengan nilai-nilai Islam tradisional, ia pun kerap disebut kiai atau bahkan ulama. Tapi M.H. tak terjebak dalam label. Ia adalah makhluk sosial yang merdeka, menolak dikungkung oleh batas profesi maupun kategori. Di tengah narasi besar pembangunan dan stabilitas Orde Baru, M.H. hadir sebagai ruang alternatif. Ia menjadi tempat berkumpulnya kegelisahan. Ketika rezim begitu kuat membungkam ekspresi, M.H. melawan bukan dengan frontalitas, tapi dengan keluasan budaya. Ia tidak melawan kekuasaan dengan benturan, tetapi melingkarinya, mengolok-oloknya dengan humor,
membongkarnya lewat puisi, dan menghadapinya lewat simbol-simbol yang tak bisa ditangkap oleh logika kekuasaan. Itulah sebabnya banyak yang curiga, bagaimana mungkin ada orang seperti MH yang masih bisa bernapas bebas di tengah rezim seketat Orde Baru? Maka lahirlah tuduhan bahwa ia adalah agen Orba. Tapi itu hanya menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap kekuatan spiritual dan kultural. MH tak butuh pelindung karena ia hidup di luar jangkauan kekuasaan. Ketika bahasa dikendalikan negara, ia menciptakan bahasa baru. Ketika simbol pun dimonopoli, ia hidup dalam jeda dan diam yang menyentuh. Buku sastra yang membebaskan menjadi salah satu bukti bahwa karya-karya MH bukan sekadar luapan ekspresi, tapi bentuk perlawanan epistemologi. Ia menantang modernisme dengan kearifan lokal, menyaingi narasi pembangunan dengan spiritual rakyat. Ia menghidupkan demokrasi dan musyawarah bukan sebagai produk impor, tapi sebagai warisan budaya yang telah lama hidup dalam tubuh bangsa ini. MH memang tak pernah membangun sistem, tapi ia menanam benih kesadaran, dan kesadaran adalah musuh paling berbahaya bagi kekuasaan yang menindas. Karena itu, jika kita menyebutnya seorang komedian, maka ia adalah komedian yang paling serius yang pernah kita miliki. Yang mengubah tawa menjadi senjata dan jenaga menjadi jalan pulang menuju kemanusiaan. Tradisi dalam pusaran kemajuan membaca gagasan MH Ainun Nadjib. Menilai tradisi sebagai sebuah masalah adalah langkah epistemik penting dalam memahami benturan antara paradigma pembangunan ala barat dan realitas masyarakat yang berakar pada nilai-nilai kultural lokal. Di titik inilah muncul urgensi akan tokoh yang mampu menjadi jembatan antara dua dunia tersebut. Dan MH Ainun Nadjib adalah salah satu figur yang menonjol dalam peran ini. Ia tidak sekedar menulis atau beropini, tetapi menafsir ulang sejarah yang realitas dari sudut pandang mereka yang tersingkirkan oleh narasi besar tentang kemajuan dan pembangunan. Dalam berbagai karya dan sikapnya, MH menawarkan sebuah alternatif melalui gagasan post-globalisme. Ia tidak menolak kemajuan, tetapi mengajak bangsa ini untuk tidak menjadi korban dari kemajuan yang melupakan manusia. Baginya modernitas bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan diproses secara sadar. Yang ia perjuangkan adalah kedaulatan dalam menghadapi perubahan global, agar bangsa ini tidak larut dalam euforia globalisasi, namun juga tidak terjebak dalam romantisme masa lalu yang steril dan puritan. Kiai Kanjeng menjadi salah satu ekspresi konkret dari strategi budaya MH. Melalui kolaborasi lintas genre dan lintas budaya, Kiai Kanjeng merasakan tradisi tanpa fobia terhadap modernitas. Mereka merespon zaman dengan kesadaran budaya yang hidup, tidak defensif dan tidak kehilangan identitas. Ini adalah contoh bagaimana tradisi bisa tetap bernafas di tengah derasnya arus perubahan. Dalam tulisan dan karya musiknya, MH membangun sesuatu yang ia sebut sebagai ekonomi makna, yakni tatanan nilai yang tidak diukur dari angka-angka pertumbuhan makro, tetapi dari denyut batin rakyat kecil. Ketika negara berbicara tentang pembangunan dan pertumbuhan, MH justru menekankan pentingnya kesadaran, kebermaknaan, dan keutuhan jiwa. Ia mempertanyakan logika efisiensi yang sering kali mengabaikan dimensi spiritual dan sosial dari kehidupan manusia. Apa yang dilakukan MH sungguh adalah perjuangan yang mengembalikan martabat budaya dalam wacana pembangunan. Ia memperhatikan bahwa tradisi bukan hambatan, melainkan sumber daya untuk membentuk masa depan yang lebih manusiawi. Bahwa menjadi modern tidak harus berarti menjadi asing terhadap diri sendiri. Melalui pendekatan yang reflektif dan kontemplatif, MH mengajak kita untuk tidak mengulang kesalahan sejarah, menjadi bangsa yang tercerabut dari akar budayanya sendiri demi mengejar kemajuan yang ditentukan orang lain. Dalam dunia yang makin terglobalisasi, pesan ini menjadi semakin relevan bahwa pembangunan yang sejati haruslah berangkat dari keutuhan jiwa, bukan hanya dari deret statistik dan indeks ekonomi. Perlawanan kultural terhadap modernisasi. MH Ainun Nadjib lahir dan tumbuh dalam atmosfer sosial politik Indonesia yang tengah memasuki babak baru, era Orde Baru. Rezim ini dengan kekuatan hegemoniknya
berhasil menanamkan satu visi tunggal tentang arah bangsa, yakni pembangunan ekonomi sebagai panglima. Namun di balik slogan pembangunan itu tersembunyi represi politik, depolitisasi rakyat, dan peminggiran tradisi di tengah konfigurasi kuasa. Itulah MH muncul bukan hanya sebagai penyair atau sastrawan, tetapi sebagai makhluk sosial yang menolak tunduk pada modernisasi yang memiskinkan makna. Pada awalnya karya-karya MH bergerak dalam koridor sastra konvensional, puisi dan cerpen yang ia tekuni sejak 1969 hingga 1975. Namun sejak 1976, seperti saya sampaikan di atas, ia mulai merambah dunia teater bersama kelompok dinasti dengan naskah-naskah yang kental dengan kritik sosial politik. Dari sinilah pertemuannya dengan wajah represif Orde Baru dimulai. Ia menghadapi berbagai pencekalan. Meski demikian, MH tidak pernah berhenti bersuara. Ia tetap berjalan sebagai orang merdeka. Bahkan ketika banyak orang mengira ia agen Orba hanya karena ia tidak dipenjara, MH justru menjadikan represi sebagai sumber inspirasi kreatif. Ia menulis esai, buku, dan repertoar drama yang bukan sekedar kritik verbal terhadap rezim, melainkan perlawanan mendalam terhadap ideologi modernisasi yang mendominasi. Dalam kerangka developmentalisme, rakyat dijadikan objek. Mereka harus ditransformasi, disosialisasikan, didisiplinkan. Konsep pembangunan diimpor dari barat dan masyarakat tradisional dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan. Melalui karya-karyanya, MH menunjukkan bahwa pembangunan tidak pernah netral. Ia adalah bentuk kolonialisme baru yang datang dengan wajah lebih halus, teknologi, modernitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun di balik itu semua terdapat paradigma yang menjadikan manusia sekedar mesin ekonomi. MH tidak hanya mengkritik, ia menawarkan jalan keluar, menggali kembali nilai-nilai lokal, agama, tradisi, dan sejarah masyarakat Indonesia sebelum era modern. Gagasan post-globalisme yang ia lontarkan merupakan respon terhadap gelombang globalisasi dan kapitalisme yang menggilas identitas lokal. Bagi MH, kita tidak harus menolak modernitas, tapi juga tidak boleh menjadi korban pasifnya. Melalui musik Kiai Kanjeng, ia menyuguhkan alternatif kultural yang membangkitkan kepercayaan diri budaya. Lagu-lagu tradisional dihidupkan kembali, menjadi bentuk pendidikan publik yang menyentuh rasa, bukan hanya logika. Dalam konteks itu, MH menjadi simbol perlawanan kultural terhadap modernisasi. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak disertai dengan kesadaran budaya hanya akan melahirkan keterasingan. Sastra, musik, dan esainya adalah upaya merebut kembali martabat manusia Indonesia yang tercerabut dari akar sejarah dan nilainya. MH Ainun Nadjib tidak sekedar menjadi saksi sejarah pembangunan nasional, tetapi juga aktor penting dalam perjuangan mempertahankan makna, jati diri, dan kedaulatan kultural bangsa di tengah arus modernisasi global yang seringkali membutakan. Di tengah kegaduhan pembangunan sejak pertengahan 1970-an, keterlibatan langsung MH Ainun Nadjib dengan masyarakat telah melampaui batas peran seorang seniman. Ketokohannya yang melekat erat dengan massa menciptakan ekspektasi logis bahwa suatu saat ia akan mendirikan partai politik atau setidaknya organisasi massa. Namun, hingga kini hal itu tak pernah terjadi. Apakah ia memang tak pernah bercita-cita menggenggam kekuasaan politik? Lebih dari sekedar penolakan personal terhadap kekuasaan, keputusan MH adalah refleksi dari konteks sosial politik yang mengungkung kala itu. Di bawah bayang-bayang Orde Baru, seluruh elemen negara dari militer, peradilan, hingga media massa diarahkan untuk mendukung satu narasi besar bernama pembangunan. Dalam atmosfer represif itu, ruang bagi lahirnya kekuatan masyarakat sipil yang terorganisir nyaris tak tersedia. Maka seperti rembesan dari retakan beton lahirlah tokoh-tokoh perlawanan individual. Gus Dur, W.S. Rendra, Romo Mangunwijaya, dan tentu saja MH sendiri. Karya-karya MH dalam dunia teater, sastra, maupun tulisan lepas hampir semua bersuara tentang ketidakadilan, penindasan, dan keprihatinan sosial. Ia tak pernah diam, bahkan saat sistem memaksanya untuk tunduk, ia menggunakan medium kesenian sebagai bentuk perlawanan. Dan tetap berdiri ketika sistem mencoba mereduksi manusia menjadi sekedar roda dari mesin ekonomi global. Di tengah euforia pembangunan yang menggilas banyak suara-suara alternatif, MH muncul sebagai suara sunyi yang tak berhenti mengingatkan bahwa
Pembangunan tanpa keadilan adalah bentuk lain dari penjajahan. Citra MH kemudian melebar dan mencair di banyak arah. Ia tidak hanya dikenal di ranah sastra dan kebudayaan, tetapi juga akrab di lingkungan pesantren, kampus, bahkan komunitas non-muslim. Namun semua label seperti kiai, beling, budayawan, atau eseis, sejatinya tak pernah ia cita-citakan. Ia hanya berjalan mengikuti suara hatinya, menolak untuk dibingkai oleh institusi manapun. Pada akhir era Orde Baru, MH sempat duduk dalam struktur pusat ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Tapi bukan untuk diam di dalamnya. Ia justru membawa kasus Kedung Ombo, simbol kekejaman pembangunan yang menggusur rakyat kecil ke tengah forum elit tersebut. Saat ICMI gagal membela korban, MH memilih mundur. Sikap ini mempertegas bahwa bagi MH keberpihakan kepada yang tertindas adalah prinsip, bukan strategi. Ia bahkan terlibat dalam menghidupkan kembali parlemen jalanan bersama mahasiswa di Yogyakarta ketika pemerintah tengah membungkam pergerakan kampus. Namun di luar panggung protes, ia juga setia menjadi pendengar masyarakat kecil, dari pelacur, preman, pengemis, hingga mereka yang hanya ingin curhat karena patah hati. Dalam buku Gelandangan di Kampung Sendiri, MH digambarkan bukan sebagai pemimpin formal, tetapi lebih sebagai ventilasi, tempat orang menghela napas ketika tak ada lagi ruang untuk bersuara. Namun posisi ini menjadikannya korban dari sistem. Ia seringkali hanya menjadi media katarsis. Masyarakat yang mendengarkan dan mengagumi pemikirannya belum tentu bersedia mengikuti atau memperjuangkan gagasan-gagasannya. Terlebih lagi, kerusakan institusi sosial akibat pembangunan membuat hubungan antara individu seperti MH dan masyarakat menjadi terputus. Tak ada instrumen kolektif yang menyatukan keduanya. MH paham bahwa proses dehumanisasi tengah menggerus nilai-nilai dasar kemanusiaan kita. Sumber daya alam yang dulu diyakini sebagai anugerah Tuhan kini berubah menjadi komoditas yang dikuasai segelintir elit. Air yang semestinya menjadi hak dasar manusia kini telah diprivatisasi di kota-kota. Kaum miskin digusur atas nama hukum dan kita hanya mampu mengelus dada menyaksikan bagaimana hak asasi manusia dikompromikan demi menciptakan iklim sehat untuk persaingan bebas. Dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat bawah, MH sering mengajak mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan, sebuah sikap yang bisa saja dianggap pasif oleh aktivis modern, tapi justru menunjukkan bahwa di titik tertentu, spiritualitas adalah satu-satunya tempat berpijak yang tersisa bagi mereka yang kehilangan segalanya. MH menyaksikan sendiri bagaimana ibu-ibu miskin gugur kalau melahirkan anak-anak bangsa ini. Janji kita untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan nyatanya hanya menjadi jargon politik yang terus dilanggar tanpa rasa bersalah. Kini ketika demokrasi dijadikan dewa baru dan para elit sibuk dengan kontestasi elektoral, rakyat terus menjadi korban. Para intelektual dan media pun lebih sibuk menyalahkan korban daripada memperjuangkan solusi. Di tengah kondisi inilah MH tetap hadir dengan caranya sendiri. Ia tak pernah berhenti menjadi cermin nurani, seorang floating leader yang meskipun tidak memegang kekuasaan, tetapi terus menjadi penanda arah di tengah kebingungan zaman. Melawan arus dari pinggiran. Dalam panorama sejarah sosial politik Indonesia pasca 1970-an, nama MH Ainun Nadjib menempati ruang yang tidak lazim, bukan sebagai politisi, bukan pula sebagai organisator massa, tetapi ia lebih memilih menjadi jalan sunyi yang bergema di tengah keramaian pembangunan yang serba hiruk-pikuk. Ketika banyak pihak berharap ia akan menginstitusikan pengaruhnya dalam bentuk partai atau organisasi, MH justru menjauh dari semua itu. Mungkin ia memang bukan politisi dalam arti teknisnya, tapi dari rekam jejaknya jelas terlihat bahwa ia tetap seorang political being. Makhluk politik yang memilih cara sendiri untuk memperjuangkan keadilan kemanusiaan dan suara-suara dari masyarakat akar rumput. Teater dinasti, tulisan-tulisannya, forum-forum jalanan, dan interaksi dengan masyarakat menjadi kanal untuk menyalurkan keprihatinan kolektif yang tidak punya tempat di arena formal. Ia berjumpa dengan pelacur, pencuri, preman, petani terusir, dan para korban pembangunan lainnya. Ia tak sekedar menjadi pendengar, tetapi juga keranjang sampah harapan dan luka rakyat, menyimpan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh negara. Fenomena floating leader, pemimpin yang tercerabut dari basis sosialnya,
Akibat kerusakan institusi masyarakat membuat MH berada dalam posisi dilematis. Ia dicintai tetapi tak diikuti, dihormati namun kerap juga dijauhi ketika masyarakat kembali tunduk pada logika pasar. Birokrasi. Pasca reformasi, MH tetap berkelana. Di tengah euforia demokrasi elektoral, ia masih mencari relasi yang otentik dengan masyarakat. Namun MH tahu tak mudah menautkan sejarah dan masa depan di Indonesia. Negara ini sering berjalan dalam kabut pelupa. Reformasi seakan tak belajar dari Orde Baru. Demokrasi kian berubah menjadi kompetisi tanpa etika. Dan keadilan sosial hanya menjadi frasa kampanye. MH melihat kenyataan pahit ini dengan jernih. Mungkin keadilan sosial dan demokrasi memang tak pernah sungguh-sungguh ada. Bahkan nilai-nilai luhur seperti tauhid, akhlak, dan humanisme bisa saja tak lebih dari mantra kosong yang disembunyikan oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan atau status sosial. MH tetap tidak menyerah. Ia tahu bahwa usaha memaknai dunia adalah tugas yang tak pernah selesai. Ia sadar tugas intelektual bukanlah untuk menang, tetapi untuk terus menjadi saksi, mencatat, mengingatkan, dan menyalakan lilin-lilin kecil di tengah gelap. Ia tidak ingin menjadi pemimpin formal karena ia lebih percaya pada kekuatan hati yang menyala di tiap individu yang sadar. Itulah kenapa ia tetap menulis, tetap tampil di forum-forum jalanan, tetap menyapa rakyat kecil, dan tetap mendoakan mereka yang tersisih. Sebab disitulah letak perlawanan yang paling otentik. Melawan lupa, melawan kesepian, melawan ketidakadilan. Bahkan jika itu semua hanya bisa dilakukan dari pinggiran. Tarekat kesunyian. Anehnya, dalam 10 tahun terakhir, ketika Indonesia diguncang krisis demi krisis, diseret oleh pusaran kebingungan nasional, dan dilanda keputusasaan kolektif, MH justru tampil sebagai pelipur dan penyemangat. Di saat masyarakat dicekam rasa putus asa terhadap negara, elit, bahkan terhadap dirinya sendiri, MH tak pernah letih berseru bahwa bangsa ini besar, bahwa bangsa Indonesia belum selesai, bahwa mercusuar masa depan masih bisa menyala dari tanah ini. Bukan dari istana, bukan dari partai, melainkan dari rakyat yang sederhana namun memiliki cadangan spiritualitas dan budaya yang belum sempat ditambang. Baginya Indonesia bukan bangsa gagal, tapi bangsa yang belum diberi lapangan bermain yang utuh dan adil. Ia menganalogikan rakyat Indonesia sebagai para pemain bola penuh talenta yang enggan bermain serius karena garis lapangan masih kabur, wasit tidak jelas, dan strategi permainan diserahkan pada komentator yang lebih sibuk menyalahkan pemain daripada mengatur taktik. Namun, bukannya mengutuk kegelapan, MH memilih menyalakan pelita, mengajak masyarakat menyusuri nilai-nilai kehidupan, menyentuh keutuhan kemanusiaan, dan menyambungkan kembali yang tercerai-berai oleh sistem dan waktu. Ini bukan sekedar optimisme, ini adalah tarekat, jalan spiritual, sebuah perjalanan sunyi yang dijalani dengan kesetiaan dan kasih tanpa pamrih. Meski tahu bahwa masyarakat yang ia sayangi sedang kehilangan arah dan bahwa dunia yang ia coba rangkul sedang dirajai oleh kekuatan yang sangat besar, licik, dan tak terlihat. Tarekat ini tidak dibangun di atas pujian atau pengikut, melainkan di atas tekad untuk terus hadir, bukan untuk memimpin tapi untuk menemani. Tentu ini adalah tarekat kesunyian, jalur spiritual yang tampak menggelikan di mata dunia yang dipenuhi dengan kecepatan, kegaduhan, dan pencitraan. Tapi justru karena itu, ia mengharukan. Dalam kesunyian itu, MH terus berjalan, tidak mengeluh, tidak mengumumkan penderitaannya, tidak pernah tampak kesepian. Meski berada di tengah ruang yang tak lagi punya gema, kesunyiannya bukan karena ditinggalkan, tetapi karena ia memilih jarak untuk tetap waras, untuk tetap jernih, untuk tetap menyampaikan yang benar meskipun tak didengar. Kesunyian itu tak membuatnya rapuh, ia tidak tenggelam di dalamnya, tetapi menenun darinya kekuatan baru. Seperti seorang sufi yang menyepi bukan untuk menghindar, tetapi untuk menemukan jalan pulang bagi umat yang tersesat. Dan meski kadang suara-suara MH terpinggirkan oleh kebisingan algoritma dan politik, ia tetap berbicara kepada siapa saja yang masih bisa mendengar dengan hati, bukan sekedar telinga. Maka MH bukan hanya penyair, budayawan, atau intelektual. Ia adalah penjaga lentera di tikungan zaman. Ia menjalani tarekat kesunyian yang luhur, menjadi teman seperjalanan bagi bangsanya yang masih mencari cahaya. Bahkan ketika cahaya itu belum tampak dan jalan masih gelap. Niti Prayan,
April 2025. Toto Raharjo, salah satu seorang pendiri Kiai Kanjeng, pendiri Sekolah Salam, Sanggar Anak Alam, Yogyakarta, dan pengurus INSIS Yogyakarta. Terima kasih.